Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizal Maksum dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbiul Khofilin Banjarnegara, Prodi Ekonomi Syariah 2019, nomor induk mahasiswa 4A 2019-0040. Pada tugas kuliah kali ini, saya akan menerangkan tentang apa itu bisnis sosial dan bagaimana rencana saya sendiri ke depannya jika saya menjadi pengusaha dan langkah bisnis sosial apakah yang akan saya lakukan. Di sini saya mempunyai perusahaan yang akan saya namai menjadi Maksum ID. Tapi sebelum masuk ke pembahasan Maksum ID, terlebih dahulu kita ketahui apa itu bisnis sosial. Menurut Muhammad Yunus, seorang pakar bisnis sosial sekaligus pencetus Grameen Bank di Bangladesh, menyebutkan a non-loss, non-dividend company that is created to address and solve a social problem, yaitu sebuah perusahaan tanpa kerugian dan tanpa dividen yang diciptakan untuk mengatasi dan memecahkan masalah sosial. Prinsip yang beliau bawa pada Grameen Banknya adalah perbankan untuk orang miskin dengan kredit mikronya. Usaha itu membawanya sebagai pebisnis yang innovation. Karena kesuksesan itulah pada tahun 2006 beliau diganjar dengan sebuah penghargaan Nobel perdamaian atas usahanya membangkitkan kekuatan microfinance pada 4 juta wanita miskin di Bangladesh. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri bisnis sosial. Bisnis sosial ditandai dengan reinvestasi atas sebagian besar keuntungan yang diperoleh. Reinvestasi tersebut bisa untuk meluaskan layanan yang selama ini diberikan kepada penerima manfaat atau bisa untuk memecahkan masalah ekonomi sosial lingkungan lain yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Inggris, ditegaskan bahwa bisnis sosial di sana harus menginvestasikan lebih dari 50% keuntungan yang diperolehnya, dan kebanyakan pebisnis sosial malah melakukan reinvestasi jauh di atas batas tersebut. Sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwasanya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, mendahulukan cinta dan rasa kemanusiaan setelah nilai ketauhidan. Maka sudah sepantasnya sangat setuju dengan konsep bisnis sosial sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Lebih jauh lagi, di dalam Islam Allah menjanjikan bagi stakeholder disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata hubbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya kurang lebih seperti ini. Perumpamaan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Maksum ID adalah suatu platform startup berbasis aplikasi dan perusahaan yang akan bergerak di bidang bisnis sosial, terfokus pada pemberdayaan dan bantuan tunai untuk masyarakat luas dan penghasilan per bulannya tidak mencapai UMR. Kemudian Maksum ID juga mempunyai filosofi. Kata maksum berasal dari bahasa Arab yang artinya dijaga, sedangkan ID adalah kependekan dari insan dermawan. Maka bisa disimpulkan bahwa Maksum ID bermakna dijaganya orang atau insan dermawan. Prinsip-prinsip Maksum ID. Ada 4 prinsip pokok yang mendasari berjalannya bisnis sosial ini. Kami menyebutnya dengan kata talangan, yaitu tabaruk yang artinya kebaikan, la takhafil faqra yang artinya jangan takut miskin. Yang ketiga adalah ngajeni wong yang artinya menghormati orang, dan yang terakhir adalah anti kikir. Tabaruk artinya kebajikan,
Konsep tersebut memiliki semangat tolong-menolong antar sesama manusia. Setiap anggota yang bergabung akan mendonasikan dana secara sukarela untuk disalurkan kepada sesama yang membutuhkan dengan melalui akad sesuai dengan syariah yang tidak mengandung penipuan, perjudian, riba, aniayaan, suap, barang haram, dan maksiat. Sedangkan yang kedua yaitu la takhaful faqr, yang artinya jangan takut miskin. Sudah sepantasnya bagi kita yang ingin berbagi itu janganlah pernah takut miskin, karena Allah sudah menjamin harta masing-masing orang. Ibarat seperti ranting pohon, ketika ditebang yang ada bukanlah malah mengecil, melainkan menambah rimbun daun-daunan yang tumbuh. Dan yang ketiga adalah ngajeni wong atau menghormati orang. Ngajeni dalam bahasa Indonesia artinya adalah menghormati, mensegani, dan menghargai. Kata ini kami jadikan sebagai prinsip kemanusiaan yang paling utama. Dan yang terakhir adalah anti kikir. Dalam melaksanakan bisnis sosial seperti ini, seorang investor dan seorang pelaku stakeholder tidak boleh merasa atau memiliki sifat kikir. Harusnya kita sebagai investor dan pelaku berusaha bisnis sosial harus dermawan kepada sesama manusia. Program-program yang dibawa oleh Masum ID ada 4. Yang pertama adalah pendanaan dan investasi. Pendanaan bagi orang-orang yang membutuhkan dan investasi bagi orang-orang yang mau berderma melalui program Masum ID ini. Dengan syarat bagi calon penerima pendanaan harus mengirimkan CV, sedangkan untuk calon investor hanya perlu menyetujui segala peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pemberdayaan para janda. Dengan program kami yang dinamai Gubuk Pinggir akan menjadi wadah untuk nantinya para janda-janda bisa menyalurkan berkat wirausahanya di sini. Kami menyediakan berbagai macam pelatihan gratis, mulai dari daur ulang limbah, pembuatan tote bag, sampai dengan hal lain yang bernilai ekonomis dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Untuk program dari Masum ID yang nomor 3 adalah bantuan umum, yakni pemberian bantuan umum yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terlebih bagi para korban bencana alam dan sebagainya. Yang paling sering disasar oleh kami ialah yayasan-yayasan yatim piatu, karena kami yakin di balik anak-anak yatim piatu ada sesuatu yang terpendam, dan itu hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Seperti halnya kita tidak boleh menyakiti anak-anak yatim, dan kita dianjurkan untuk memberi santunan kepada anak yatim terkhusus di tanggal 10 Muharram. Adapun program yang terakhir dari Masum ID adalah Jaga Beasiswa. Adalah suatu program yang diberikan kepada seluruh anak-anak sekolah tingkat SMP sampai program magister. Tentunya dalam menetapkan calon PES1 kami ada seleksi dan tahapan-tahapannya. Mengapa dilakukan seperti itu? Mengingat sumber dana yang dimiliki tidak banyak yang difokuskan ke dalam program Jaga Beasiswa. Dan nantinya anak-anak yang mendapatkan beasiswa tidak terikat oleh apapun, kecuali calon PES1 yang mengambil program magister. Dia akan secara pasti terikat dengan Masum ID dengan syarat dia harus memiliki nilai kumlot pada saat lulus. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu dan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Abah Zahrotin dan bisa memenuhi ulangan akhir semester 5 pada tahun ini. Sekian dari awal sampai akhir, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.